Nah, ini adalah part kedua ya teman-teman. Jadi ini adalah part kedua dari video sebelumnya mengenai materi tentang pengertian wirausaha yang sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana motivasi berwirausaha itu menurut pendapat saya ya teman-teman. Jadi atas rangkuman saya, dan ini semoga bisa membuat teman-teman bisa memberi kekuatan agar termotivasi untuk berwirausaha. Oke, langsung saja kalian simak juga penjabarannya ya teman-teman. Jadi jika bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Kalau ada video yang misalkan kalian pengen kita buat, langsung komentar saja di bawah, nanti akan kita coba buatkan. Oke, terima kasih. Slide ketiga ya. Nah, di sini, ini motivasi berwirausaha. Di sini saya menyebutkan ada 3. Sebenarnya ini sama teman-teman. Bisa kalian mencakup semuanya, ataupun kalian cuma memiliki motivasi salah satunya, atau bahkan ya kalau kalian nggak berwirausaha ya mungkin tidak memiliki motivasi ini teman-teman. Jadi terserah kalian, ini kembalikan ke dasarnya. Jadi saya ingin menekankan pada umumnya seperti ini. Jadi yang pertama adalah memenuhi kebutuhan. Bukan yang pertama sih, ini sebenarnya sejajar teman-teman. Tidak ada yang paling baik di sini. Cuma kita sebut saja yang pertama ya biar lebih mudah. Memenuhi kebutuhan hidup. Motivasi ini dilandaskan karena adanya pemenuhan kebutuhan hidup yang didapatkan keseluruhan dari kegiatan usaha yang dilakukan. Maksudnya di sini adalah mungkin kalian berwirausaha di sini karena itu adalah skill kalian atau kemampuan yang bisa kalian lakukan. Misalkan kalau kalian cari kerja itu kalian belum mendapatkannya, kemudian kalau kalian kerja itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kalian. Nah, akhirnya kemudian kalian memiliki modal, kemudian kalian membuka sebuah usaha. Nggak usah jauh-jauh, misalkan kalian usaha bakso atau usaha mie ayam, itu sudah, kemudian kalian sudah fokus pada itu saja. Nah, itu juga bisa dikatakan memenuhi kebutuhan hidup. Ya, jadi pada intinya yang pertama memenuhi kebutuhan hidup ini cuma saya tekankan pada dimana motivasi ini adalah pure kalian berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup kalian itu pada bisnis yang kalian jalani. Nah, selanjutnya adalah sebagai tambahan pendapatan. Nah, motivasi ini ada karena pendapatan yang diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan. Kemudian keinginan mencapai suatu material dapat segera terwujud. Yang pertama dulu ya saya jelaskan ya. Pendapatan yang diterima tidak dapat memenuhi kebutuhan. Maksudnya di sini mungkin kalian adalah seorang mahasiswa. Ya, ini juga saya alami juga karena dulu ya. Kalian seorang mahasiswa, kemudian kalian cuma diberi uang saku yang pas-pasan. Nah, ketika uang saku kalian yang pas-pasan itu kurang, maka otomatis kalian memerlukan tambahan pendapatan. Nah, tambahan pendapatan ini nggak mungkin kan kalian meminta terus. Ya, itu kan sama saja kalian kembali ke seperti anak kecil ya. Masa mahasiswa sudah katanya mahal, tapi tetap minta orang tua nadung terus. Nah, itu kan nggak baik teman-teman. Jadi mungkin bisa mencari solusi yang lain, dan jangan sampai solusinya mencuri teman-teman. Nah, itu pasti nggak relevan lah, maksudnya nggak, ya itu bukan jalan, itu malah kesesatan ya teman-teman. Nah, itu jadi simpel-simpel aja saya memberikan analoginya. Jadi misalkan mahasiswa tadi membutuhkan tambahan pendapatan.
Ya otomatis bagaimana caranya biar memiliki tambahan pendapatan? Ya berarti kalian harus bisa mengambil uang orang lain. Nah ini yang saya harus garis bawahi, mengambil uang orang lain. Maksudnya mengambil uang orang lain itu adalah buatlah usaha atau ikutlah usaha orang lain yang bisa kalian jalani dengan status kalian sebagai mahasiswa. Nggak apa-apa kalau kalian cuma dapat untung satu harinya 5.000, ya nggak apa-apa. Tapi kan itu juga namanya tambahan pendapatan. Kenapa? Karena kan pendapatan dari orang tua saku kalian, orang tua kalian itu kan juga pasti akan tetap, dan itu juga akan menjadikan sebuah tambahan pendapatan. 500 perak pun loh, itu akan menjadi sebuah tambahan pendapatan. Jadi itu teman-teman, fungsinya tambahan pendapatan di sini, motivasinya. Karena saya juga dulu motivasi dalam memulai usaha, kalau dari tiga motivasi ini sebenarnya yang pertama, yang kedua yaitu tambahan pendapatan. Kemudian keingin mencapai sesuatu material dapat segera terwujud. Nah, ini saya alami ketika saya sudah lulus kuliah, teman-teman. Kebetulan alhamdulillah saya lulus kuliah di sini, saya langsung kerja ya kan. Saya langsung kerja. Jadi saya langsung mendapatkan gaji. Kebetulan kayak saya menjadi seorang guru, akan tetapi ya dilemanya di situ, teman-teman. Kalau kalian percaya atau tidak ya, seorang guru apalagi swasta itu tidak kalau secara upah itu tidak akan banyak, teman-teman. Cuma ya kita nggak bisa membalas, maksudnya kita kan kalau sebagai pengajaran mungkin kita mendapatkan dunia akhiratnya lebih banyak lah, atau akhiratnya mungkin lebih banyak. Tapi itu pasti akan kalian dapatkan kalau kalian memilih jalur pendidikan. Bisa dihitung nggak teman-teman, tentang ada teman saya satu kelas itu aja nggak ada mungkin, kalau laki-laki cuma ada 2 orang, 3 orang mungkin yang mau terjun menjadi seorang guru di swasta. Nah, maksudnya ini kenapa menjadi tambahan pendapatan, keinginan mencapai suatu material dapat segera terwujud itu ya karena saya memiliki kebutuhan. Pastinya setelah saya lulus itu saya langsung, teman-teman, artinya kebutuhan apapun itu kalau bisa saya penuhi sendiri. Nah, otomatis saya mendapatkan pendapatan memang daripada pekerjaan saya, akan tetapi pada saat itu menurut saya ya itu berbeda ya teman-teman, pendapatan yang saya terima itu masih kurang. Sedangkan saya berkeinginan, misalkan saya ingin melanjutkan pendidikan lagi, kemudian menabung, karena ya jujur saja saya juga sudah punya pacar, teman-teman ya. Jadi mungkin buat tabungan ketika menikah itu sudah saya siapkan, teman-teman, ya kan. Jadi ya itu tadi, kalau ada keinginan itu ya ingin segera memenuhinya. Nah kalau kalian cuma mengharapkan gaji dari pekerjaan kalian saja ya bisa tercapai, cuma jangka waktunya itu berapa lama kan kita tidak akan tahu itu seperti itu. Tapi yang pasti kalau kalian berusaha lebih keras lagi ya pastinya bisa akan lebih cepat terwujud. Juga mungkin saya juga ingin segera memberikan sesuatu untuk orang tua saya. Sedangkan kalau lebaran yang dulunya itu dibelikan baju, nah sekarang saya bisa menanggung membelikan baju buat kedua orang tua saya. Ya nggak apa-apa, simpel aja. Itu kan sebuah keinginan yang harus kalian miliki. Nah kalau kalian tidak memiliki tambahan pendapatan, kemudian pendapatan kalian habis dibuat untuk foya-foya atau habis cuma untuk buat makan ya, terus kemudian kalian pasrah ya gitu-gitu aja, artinya ya kalian nggak akan maju seperti itu. Ya kalian akan tetap seperti itu. Ya beruntunglah mungkin kalau ada yang memiliki orang tua ataupun orang tua yang
pekerjaannya tetap, kemudian maksudnya itu sudah berada. Tapi kan ya namanya hidup kan kita tidak boleh mengandalkan orang tua saja teman-teman, ya kan kalau misalkan orang tua kita berada gak apa-apa, itu bukan alasan untuk malas teman-teman, bahkan kalau bisa lebih baik lagi. Karena ya itu tadi, kalau kalian orang tua kalian sudah sukses, terus kemudian kalian mau bekerja keras, ya pastinya akan tambah sukses lagi ya. Kalau kalian orang tua kalian sukses, kalian cuma bisa menghabiskan aja, nggak bisa menghasilkan, ya kalian sudah tahu sendiri lah jawabannya seperti itu. Oke, jadi lanjut ya sekarang ya ke motivasi berusaha ketiga, yaitu amal. Nah, di sini saya juga kemudian berpikiran seperti itu teman-teman, karena saya kan juga yang pertama di sini ya, motivasi ini ada karena keinginan untuk bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Kemudian yang kedua adalah keinginan bisa memberikan manfaat tanpa mengganggu kebutuhan pribadi. Ya ini juga akan muncul seiring pemikiran saya teman-teman. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi amal di sini maksudnya kalian bisa berbuat baik tanpa kalian memikirkan ke belakang. Nah, atau bisa dikatakan kalian bisa ikhlas lah. Ya, ini juga ya nggak bisa kalau kalian tidak memiliki kemampuan yang lebih. Saya yakin pasti dalam hati kalian tidak akan bisa menemukan keikhlasan. Walaupun yang maksud di sini juga nggak selalu teman-teman amal itu harus berbentuk uang ya, materi ya. Amal itu juga bisa bentuk perbuatan. Misalkan kalau ada seseorang yang orang tua misalkan bajunya kempes, kemudian kalian turut membantu mendorongnya, nah itu kan juga amal teman-teman. Kemudian gotong royong, misalkan ada kerja bakti, itu juga bentuk amal dalam sisi perbuatan. Tapi alangkah baiknya kalian juga memiliki kekuatan finansial teman-teman ya, atau keuangan kalian juga baik. Ya itu tadi, kalau kalian finansialnya kuat, itu juga bisa membuat kalian menjadi ringan tangan. Kemudian maksudnya bukan ringan tangan kalian memarah-marah, tapi kalian bisa gampang memberikan sedekah kepada orang lain. Nah itu ya. Kemudian di sini banyak sebenarnya teman-teman yang saya mau share tentang bagaimana jika kalian memiliki wirausaha dan wirausaha kalian berhasil, itu manfaat amal ini juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain, bukan hanya diri kalian saja. Yang tadi kan saya membahas tentang bagaimana kalian bisa memberikan manfaat yang berupa mungkin kalian kadar ikhlasnya itu lebih kuat kalau kalian sudah memiliki banyak uang seperti itu. Jadi kalian kalau amal itu sudah gak berpikir lah, mungkin seperti kalau ya mungkin kalau di YouTuber mungkin kayak Raffi Ahmad atau kayak Mbak Im Wong. Nah itu kan ya dia bisa beramal banyak. Kenapa? Karena dia memiliki banyak sumber daya, ya kan. Dan itu memberikan apa? Juga memberikan rezeki yang lain, dan juga memberikan kebahagiaan buat orang lain seperti itu. Nah kalau saya sih nggak jauh-jauh teman-teman ya, samping ya nggak mungkin lah saya seperti kayak Pak Im Wong seperti itu ya, yang punya yang sekali beramal mungkin bisa membelikan motor, enggak sampai seperti itu. Cuma saya beruntung juga di sini karena saya dengan berwirausaha dari muda itu, saya beberapa kali sekarang saya juga sudah memiliki agen pulsa teman-teman, jadi sudah memiliki partner lah, itu pun juga sudah hampir 100-an. Kemudian bukan karyawan sih, bekerja sama dengan beberapa orang mengenai berbagai rezeki lah yang saling menguntungkan. Karyawan juga sebenarnya ada, tapi ya nggak sampai banyak, mungkin cuma 2 atau 3 mungkin yang biasanya ngurusin
tentang admin web saya itu ada, atau admin usaha saya, itu semuanya sudah saya lakukan dari bertahap teman-teman. Dari usaha saya yang mulainya sendiri, kemudian bertahap ke sampai memiliki karyawan. Nah, kalau memiliki karyawan, memiliki partner, kemudian kita berbagi rezeki, itu kan juga sudah namanya amal teman-teman. Kita berbagi kebahagiaan dan memberikan saling keuntungan. Nah, kalau kalian nggak memiliki wirausaha, ya kalian cuma bekerja ke kantor kalian, pulang, selesai, ya seperti itu. Nah, tapi itu pilihan teman-teman. Kalau misalkan kalian memilih jalan yang cuma menjadi pekerja aja, ya nggak apa-apa. Artinya kalian cukup menjadi pekerja. Nah, kemudian apakah itu lebih baik daripada berwirausaha? Ya bisa jadi, ya itu tergantung pilihannya. Tapi ya kembali tadi teman-teman, karena kita juga tidak tahu takdir yang mau membawa kita kemana ya tinggal kalian memilih jalan yang mana seperti itu. Jadi motivasi berwirausaha pada dasarnya di sini saya menggolongkannya ada 3 ya teman-teman, yaitu pure kalian full di usaha yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebenarnya itu pun juga bisa juga diterapkan pada saya, karena kan saya juga saat ini kan ya terdampak COVID teman-teman. Jadi saya juga kebetulan pengajar saya juga lagi maksudnya work from home-nya lah, tetap digaji saya, tapi mungkin nggak seberapa daripada ketika saya bekerja seperti biasanya. Jadi saya gunakan wirausaha ini yang sudah settle teman-teman, maksudnya sudah lama saya lakukan, ya alhamdulillah akhirnya saya mendapatkan jalan di sini. Jadi seperti itu. Jadi motivasi berwirausaha menurut saya di sini, kalau saya meng-share kepada teman-teman, itu ada 3: memenuhi kebutuhan hidup, sebagai tambahan pendapatan dan sebagai amal. Oke, kita lanjut ya. Nanti silakan tanya aja teman-teman.